Halo guys, assalamualaikum. Di depan gue sudah ada sebuah laptop gaming terbaru dari Axio yang bisa dibilang nih punya harga yang terjangkau banget guys. Ini adalah Axio Pongo 735. Dan menariknya, laptop ini secara spesifikasi kalau kita telisik tuh mirip banget sama Axio Pongo 750. Cuman ini bedanya di GPU-nya aja. Yang mana untuk Axio Pongo 735 ini pakai Nvidia RTX 3050. Kira-kira sepowerful apa guys laptop ini? Dan di video kali ini gue bakal ngetes juga performanya untuk main game AAA. Daripada lu semua penasaran, langsung simak video reviewnya sampai habis bro. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. Ring grafis dan juga pemrosesan komputasi berat. Kemudian buat RAM bawaannya ya, ini sebesar 16 GB, DDR4 3200 MHz dual channel. Yang pasti ini masih bisa di-upgrade sampai 64 GB. Ya walaupun belum DDR5 ya, tapi memang kelebihan dari RAM DDR4 ini itu lebih murah dari segi harganya. Jadi kalau misalnya kita mau upgrade nih ya, nggak bakal bikin kantong kita jebol lah. Nah kalau buat storage-nya, di sini udah dikasih 512 GB SSD M.2 NVMe PCIe Gen 4x4. Yang mana ini udah kencang banget ya guys buat urusan baca tulis data. Dan yang lebih menariknya lagi nih ya, masih ada slot M.2 kedua yang kosong. Jadi kalau misalkan lu semua butuh storage tambahan, ini tinggal lu tambahin aja guys. BTW walaupun slot keduanya ini guys cuman mendukung PCIe Gen 3x4, tapi ini kencang banget loh guys buat ukuran SSD tambahan. Kemudian kalau kita lihat dari segi konektivitasnya guys, laptop ini tuh pakai Intel Wi-Fi 6 plus Bluetooth 5.2 buat koneksi ke perangkat lain. So bisa dibilang dengan berbagai spesifikasi yang dimiliki sama Axio Pongo 735 tadi guys, gue rasa laptop ini memang bukan hanya diperuntukkan buat kalian para gamers, tapi buat lo semua yang lagi nyari laptop dengan performa tinggi untuk kerjaan kalian lebih produktif, laptop ini juga oke. Dan yang jelas buat lo semua yang nanya untuk main game AAA aman atau enggak bang, bisa gue bilang nih aman banget gitu guys. Bahkan ya untuk lo semua yang kerjaannya seperti programmer, kemudian content creator, editor video, laptop ini tuh bisa banget buat jadi pilihan kalian yang worth it guys. Dari bagian performa, sekarang kita bakal move untuk ngebahas masalah desainnya. Yang mana kalau kita lihat, ini tuh secara desain masih sama ataupun mirip, seperti Pongo 725 dan juga 750 sebelumnya. Bentuk dan lengkungannya pun ini hampir identik sama ya dengan yang lainnya. Desainnya minimalis, nggak ada ornamen gaming yang lebay, jadi memang ini terkesan multifungsional laptopnya. Intinya sih secara desain bukan yang gaming banget gitu ya. Material bodinya pun ini masih sama, pakai polikarbonat. Kemudian ketebalannya ini sekitar 2,27 cm dengan bobot yang cuma 2,09 kg. Dan ini gue bilang tuh tergolong ringan banget untuk ukuran laptop high performance guys. Lanjut berpindah ke bagian konektornya. Yang mana laptop ini tuh punya konektor yang lengkap banget menurut gua. Di sebelah kanan ada satu micro SD card reader
kemudian ada satu USB-C 3.2 Gen 2, dan ada satu port LAN. Nah, di bagian sisi sebelah kirinya guys, ini ada satu Kensington lock slot, kemudian ada satu USB 3.2 Gen 1, ada slot untuk USB 2.0, terus ada jack mikrofon 3,5 mili dan audio combo jack 3,5 mili. Nggak sampai di situ aja ya, seperti ada satu port USB-C 3.2 Gen 2, ada satu HDMI slot, ada satu mini display port, dan terakhir ada satu DC in-nya. Nah, buat bagian keyboardnya, untuk Pongo 735 ini guys, pakai keyboard yang sama seperti seri Pongo yang lainnya. Kenyamanan dan feels ngetiknya pun ini nggak perlu kita raguin lagi guys. Tombol numpadnya juga tetap ada ya, jadi buat lo semua yang sering input angka, ini lebih gampang banget. Tombol panahnya juga ukurannya normal, nggak dikecilin, jadi lebih nyaman buat kita pakai lah intinya. Nah, yang bikin menariknya lagi ya, keyboardnya ini udah dilengkapin sama RGB backlit dengan satu zona warna, sama 4 tingkat kecerahan yang bisa diatur langsung dari tombol shortcut di area F6. Pilihan warnanya juga ada 16 jenis nih, dan semuanya tuh bisa kita customisasi lewat software control center. Nah, dengan adanya RGB ini guys, itu tuh makin berasa vibes gaming banget sih menurut gua. Sedangkan kalau kita bahas masalah touchpadnya guys, desainnya tuh sama sekali nggak mengganggu tangan ya waktu kita ngetik. Touchpadnya juga terbilang sensitif dengan feel yang smooth banget nih pas kita pakai. Kemudian kalau kita bergeser ke atas untuk kamera nih ya, laptop ini tuh udah dibekalin sama kamera 720 pixel 30 fps yang masih cukup bagus banget nih buat kelas harganya. Buat mikrofonnya ada dual modul di sisi kanan dan juga kiri kamera. Ya walaupun ya masih pakai sensor 720 pixel, tapi kualitasnya tuh menurut gua nih cukup oke banget loh buat video call ataupun kalian pakai online meeting. Asal nih ya, pencahayaannya tuh harus banget mendukung guys. Suara yang ditangkap mikrofonnya pun ini cukup jernih pas gue coba. Ya walaupun memang belum ada noise cancellingnya sih, tapi oke lah intinya. So in my opinion ya, kalau misalnya kita lihat dari segi desain yang dikasih sama Axio Pongo 735 ini guys, not bad lah. Karena Doski ini masih mengedepankan yang namanya fungsionalitas. Walaupun memang laptop gaming, tapi nggak ada desain yang ganggu ataupun yang lebay. Ya meskipun terlihat minimalis gitu ya guys, yang penting tuh udah punya yang namanya high performance. Daripada lu ngebeli sebuah laptop yang tampilannya tuh gaming banget tapi performanya kentang, kan jadi sama aja bohong gitu guys. Oke, dari bagian desain sekarang kita bakal move untuk ngebahas masalah layarnya bro. Untuk ukuran layar, laptop Pongo 735 ini guys punya layar berukuran 15,6 inci. Resolusinya 1920 x 1080 pixel plus refresh rate-nya guys udah di angka 144 Hz. Udah pakai panel IPS ya, jadi tampilannya tuh tetap stabil dan konsisten gitu dari berbagai sudut pandang. Nah, buat warnanya memang color gamutnya nih bisa terlihat belum menyentuh angka 100% sRGB. Yang artinya sih ya, akurasi warnanya tuh memang kurang maksimal guys buat editing foto ataupun video yang butuh warna super akurat. Tapi kalau cuma buat editing santai ataupun desain yang nggak butuh tingkat profesional banget, layar ini tuh masih bisa diandelin banget kok. Atau sebagai solusi, ya kalian bisa tambahin aja nih monitor eksternal buat pekerjaan tersebut bro. Terus buat gaming atau penonton, layarnya tuh masih tetap enak banget ya buat dilihat. Soalnya tuh udah pakai yang namanya anti glare, jadi nggak gampang tuh mantulin bayangan ataupun cahaya yang bisa ganggu pengalaman main game ataupun kerja kita. Ditambah lagi nih ya, refresh rate-nya udah di angka 144 Hz, yang bikin animasi game itu lebih halus pisan. Nggak ada screen tearing ataupun shuttering yang ganggu kenyamanan pada saat kita main game bro. Tapi sayangnya ya, di bagian bezel bawah ini memang masih agak sedikit tebel menurut gua. Tapi nggak terlalu ngaruh banget sih kalau memang fokusnya di performa dan juga kenyamanan. Oke, sekarang kita bakal lanjut untuk ngebahas masalah performanya, yang mana ini jadi part yang paling penting untuk si laptop ini. Kita langsung aja ya guys, masuk ke bagian pengujiannya nih. Karena gua tuh udah melakukan beberapa serangkaian pengujian benchmark, uji aplikasi, dan juga uji performa gamenya. Kita mulai dulu dari Cinebench R20, yang mana Doski ini bisa dapetin skor di angka 4.579 poin untuk multicore-nya. Dan 644 poin untuk single core-nya dalam mode entertainment. Sedangkan buat mode performance, ini bisa dapetin skor di angka 5.536 poin buat multicore-nya. Dan 648 poin untuk single core-nya. Lanjut ke Cinebench R23, yang mana Doski ini bisa dapetin skor di angka 13.517 poin untuk multicore-nya. Dan 1.696 poin buat single core-nya dalam mode entertainment guys. Terus buat mode performance, ini bisa dapetin skor di angka 15.113 poin untuk multicore-nya. Dan 1.699 poin untuk single core-nya. Kemudian buat pengujian 3D Mark, di sini kita cuma pakai hanya mode performance score aja. Dan untuk hasilnya, dalam mode Time Spy bisa dapetin skor rata-rata guys di angka 5.382 poin dengan grafis skor 4.968 poin dan CPU skor di angka 10.211 poin.
Lanjut di pengujian Night Ride, di sini gue dapetin skor yang baik banget ya, dengan rata-rata skor tembus di angka 37.921 poin. Sedangkan di pengujian 3D Mark Fire Strike, ini dapetin skor yang cukup tinggi juga guys, dengan overall skor di angka 12.033 poin. Bergeser ke pengujian speed dari SSD-nya guys, yang pakai Crystal Bismarck, yang mana doi ini dapetin skor di angka 6.738 MB per second untuk read-nya, dan 4.665 MB per second buat write-nya. Nah, kalau buat pengujian PC Mark 10-nya nih ya guys, kita dapetin skor di angka 6.314 poin dalam mode performance. Kemudian kalau kita cek lagi nih di pengujian CPU Geekbench 6 ataupun Geekbench 6 di mode performance score, doi ini bisa dapetin skor di angka 10.952 poin untuk single core dan 2.326 poin buat multicore-nya. Sedangkan buat pengujian GPU, Doski ini dapetin skor di angka 62.614 poin. Dan pengujian terakhir yang kita lakukan ini pakai Street Fighter 6 ataupun 6 guys. Settingannya high 1920 x 1080 pixel dan bisa dapetin skor di angka 93/100 bro. Lanjut ke pengujian aplikasi editing ya. Ini gue pakai Adobe Premiere Pro 2024 dan untuk sampel videonya guys, resolusinya 1080 pixel, durasi 3 menit. Cut to cut gue nggak pakai efek dan ini tuh bisa selesai dalam waktu 41 detik aja dalam mode performance mode dan rendering CUDA. Sedangkan untuk format video 4K ini durasinya 3 menit, cut to cut gue nggak pakai efek, ini tuh bisa selesai dalam waktu 2 menit 46 detik aja di mode performance dan juga rendering CUDA. Lanjut guys, sekarang kita bakal masuk ke inti, yaitu pengujian gamenya. Dan kita langsung pengujian dengan performance mode nih. Dan buat lu semua yang penasaran, lu bisa lihat hasilnya sebagai berikut bro. Bagaimana guys, setelah kalian melihat hasil pengujian game dari Axio Pongo 735 ini, apakah kalian tertarik atau tidak? Kalau menurut gue sih ini oke banget ya guys, karena dengan budget 12 jutaan, lu tuh bisa mainin game sekelas AAA, kemudian editing video dan melakukan pekerjaan-pekerjaan berat sekalipun. Gitu guys, jadi lu nggak perlulah ngeluarin uang yang terlalu banyak untuk sebuah laptop gaming, karena semuanya bisa lu kerjakan di sini bro. Lanjut, sekarang kita bakal move untuk ngebahas part yang lain, yaitu masalah audio, cooling system, dan juga baterainya bro. Buat urusan audio, kalau kita lihat si Pongo 735 ini guys punya dual speaker yang posisinya tuh menghadap ke bawah. Suaranya itu bisa diatur ya pakai software Creative App, jadi bisa di custom equalizer dan juga profil suara sesuai sama selera kalian nih. Nah menurut gue nih ya, kalau buat laptop gaming ini memang suaranya tuh masih kurang berasa oke lah. Cuman karena memang ini buat gaming ya guys, jadi saran dari gue sih pasti kalian harus banget pakai headset nggak sih, biar lebih jelas dan berasa gitu pas main game. Nah buat cooling systemnya, di sini tuh ada 4 buah heat pipe plus 2 buah kipas buat ngedorong udara panas keluar. Ventilasinya juga lengkap, ada 1 di kiri, kemudian 1 di kanan, dan 2 di belakang nih buat buangan hawa panas yang lebih efisien lagi. Gue rasa sih dengan setup kayak gini ya, harusnya sih suhu laptopnya tuh bakal tetap stabil, walaupun lagi rendering ataupun pas kalian lagi main game berat. Dan terakhir untuk urusan baterainya guys, laptop ini tuh dibekalin sama baterai sebesar 54 Wh yang bisa terisi selama 2 jam lebih untuk sampai full capacity. Tapi menurut gue pribadi nih ya, ini tuh harusnya bisa banget lah ditingkatin lagi daya tahan baterainya. Karena waktu kita uji nih ya dengan video playback 1080p, terus soundnya 50%, brightnessnya gue fullin 100%, dan wifi disable, ini cuma bisa bertahan 3 jam 42 menit aja. BTW seperti biasa nih, sebelum ketinggalan ya, gue mau ngasih sedikit informasi setiap gue nge-review semua produknya Axio. Jadi guys, mungkin lo semua ingat ya, setiap pembelian semua produk Axio itu bakal dapat yang namanya proteksi EDP. Begitu juga sama Axio Pongo 735 ini guys. Nah, EDP ini tuh bakal ngelindungi laptop kalian dari kerusakan yang nggak disengaja. Jadi, kalau misalkan laptop kalian nih nggak sengaja ketumpahan cairan, atau amit-amit laptopnya kecurian, ini tuh bisa banget diklaim. Dan klaimnya guys, ini tuh bisa berkali-kali.
Gak cuma itu, kalian juga bisa ngedapetin garansi resmi dari Axio selama 3 tahun. Bahkan bisa diklaim di 177 service care yang tersebar hampir di seluruh Indonesia guys, dengan layanan same day service. Nah, kalian bisa beli laptop ini melalui online store resmi Axio dan juga toko-toko dealer terdekat. So, kesimpulannya menurut gue memang Axio Pongo 735 ini bisa dibilang sebagai laptop gaming lokal yang cukup menarik banget guys di kelasnya. Karena kalau kita lihat dari layar ya, ini juga layarnya luas, 15,6 inci, Full HD, refresh rate-nya udah 144 Hz, ngebikin pengalaman visual pas kita main game ataupun pas nonton tuh jadi alus pisan banget. Terus kalau kita lihat dari segi desain, bodinya juga mempertahankan DNA gaming minimalis ya guys, dengan build polikarbonat yang solid dan bobotnya juga nggak terlalu berat, cuman sekitar 2,09 kilo. Ini tuh masih terbilang cukup ringan loh guys, buat ukuran laptop gaming 15,6 inci. Keyboardnya juga nyaman banget ya buat ngetik ataupun gaming. Lengkap banget pakai backlit RGB yang bisa dikustomisasi. Terus cooling sistemnya guys, ini juga cukup optimal banget. Yang mana Axio tuh ngasih laptop ini dengan 4 heat pipe dan tambahan lagi ada 2 kipas. Plus ventilasi ada di 4 titik. Yang ngebikin panasnya itu tuh bisa dibuang lebih efisien lagi. Intinya sih ya, laptop ini tuh cocok banget buat gamer casual sampai entusias yang nyari laptop gaming dengan layar smooth 144 Hz dengan performa yang oke bro. Selain itu juga buat konten creator pemula yang butuh laptop untuk editing ringan, meskipun akurasi warnanya bukan yang terbaik ya untuk kebutuhan profesional, ini masih oke banget. Selain itu guys, buat kalian para pelajar ataupun mahasiswa IT yang lagi nyari laptop high performance buat coding, kemudian multitasking, atau keperluan kampus lain, kalian bisa banget kok mempertimbangkan untuk ngetakis Pongo 735 ini guys. Dan personally, gue mau apresiasi banget sih buat Axio, karena dengan hadirnya Axio Pongo 735 ini guys, kita tuh jadi punya makin banyak pilihan yang bisa kita sesuaikan sama budget kita. Plus, keberadaan laptop ini guys melengkapi laptop gaming untuk entry level. Mulai dari Pongo 725, kemudian ada Pongo 735 yang gue review sekarang, dan juga Pongo 750. Sekarang nih ya, tinggal lu sesuaikan aja lah sama kebutuhan kalian. Kurang lebih seperti itu guys, review gue soal Axio Pongo 735 ini. Semoga ngebantu. Bewok pamit. Assalamualaikum guys.